Bab 1576. Lu Yugang, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia dan Patriark Tua semuanya terkejut dan agak malu ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Seorang pria muda tahu lebih banyak daripada mereka. Selanjutnya, di bawah bimbingan Ye Yunfei, keempat Lu Yugang mulai menyempurnakan senjata sihir psikis. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata sihir psikis, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari roh senjata di senjata ajaib tersebut, sehingga membutuhkan waktu lama. Aku juga akan menyempurnakan senjata psikis. Hanya pedang panjang ini. Petik 2. Total 6 senjata psikis. Ye Yunfei memberikan 3, dan ada 3 yang tersisa. Salah satunya kebetulan adalah pedang panjang. Ye Yunfei menemukan tempat terpencil di menara hantu dan duduk bersila. Pedang panjang melayang di depannya. Ye Yunfei membentuk segel sihir misterius dengan kedua tangan, memegangnya di depan dadanya, lalu melepaskan kekuatan jiwanya, dan perlahan merasakan pedang panjang itu. Namun, ketika kekuatan jiwa Ye Yunfei baru saja merasakan ke dalam tubuh pedang, ada kesadaran kuat yang mendorong kekuatan jiwa Ye Yunfei sekaligus. Ye Yunfei tersenyum ringan, dia sudah menduganya sejak lama. Rasa otonomi itu adalah semangat dari pedang panjang ini. Senjata sihir psikis awalnya melahirkan roh senjata. Begitu senjata ajaib di dunia lahir dengan roh, itu setara dengan memiliki nyawanya sendiri, dan secara otomatis akan memilih tuannya. Jika roh tidak menerimanya, itu tidak dapat dimurnikan. Oleh karena itu, menyempurnakan senjata sihir psikis relatif sulit. Selain itu, tingkat kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini terlalu rendah. Sama sekali tidak mungkin untuk menyempurnakan senjata sihir psikis dengan tingkat kekuatan spiritual yang begitu rendah. Roh senjata pedang panjang ini tidak menyukai kekuatan Ye Yunfei yang terlalu lemah, jadi dia tidak mau disempurnakan oleh Ye Yunfei. Tapi Ye Yunfei secara pribadi telah memurnikan harta karun kaisar, dan dia tahu semua jenis senjata sihir di dunia seperti punggung tangannya. Bagaimana bisa begitu sulit untuk mendapatkan Ye Yunfei hanya untuk senjata sihir psikis. Boom! Ye Yunfei sedikit melepaskan jejak sisa jiwa kaisar surga, menutupi senjata sihir psikis. Kemudian kekuatan jiwa Ye Yunfei langsung masuk, memasuki bagian dalam pedang panjang, dan menemukan roh senjata di sudut. Di bawah tekanan sisa jiwa kaisar surga, roh pedang panjang ini tidak melawan lagi. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menanamkan kekuatan jiwanya pada roh tersebut. Sambil menyempurnakan pedang panjang, Ye Yunfei juga mengirimkan transmisi suara dari waktu ke waktu, menginstruksikan Lu Yugang dan yang lainnya cara menyempurnakan senjata sihir psikis selangkah demi selangkah. Akhirnya disempurnakan. Di dalam menara pantom, setelah beberapa jam, Ye Yunfei akhirnya berhasil menyempurnakan pedang panjang itu. Bas! Pedang panjang melilit sisi Ye Yunfei, terlihat sangat intim. Setelah disempurnakan, Ye Yunfei adalah tuannya. Haha, akhirnya aku memurnikan senjata psikis ini. Senjata psikis itu benar-benar luar biasa, dan aku memiliki kesadaran yang sepenuhnya mandiri. Pada saat ini, Lu Yugang juga berhasil menyempurnakan senjata psikis, yang merupakan senjata panjang tongkat emas. Ye Yunfei pernah mendengar Lu Dandan menyebutkan bahwa Lu Yugang pandai menembak, jadi dia secara khusus memberikan tombak ini kepadanya. Pada saat ini, Zen Master Tianlei dan 3 lainnya juga berhasil menyempurnakan senjata sihir psikis di tangan mereka. Senjata psikis Master Zen Tianlei adalah Jidao, Zen Master Tianxia adalah pagoda 9 lantai hitam, dan Patriark Tua adalah garpu baja bermata 3. Ayo pergi, sekarang mari kita selesaikan perhitungan dengan orang-orang itu. Biarkan aku membunuh si pengkhianat Feng Wei. Lu Yugang telah pulih dari luka-lukanya, dan sekarang dia memiliki senjata sihir psikis lainnya, dan dia sangat ingin mencobanya. Ayo pergi. Patriark Tua itu melambaikan tangannya dan secara pribadi membuka jalan ke depan kemanapun dia pergi. Dia membelah jalur laut, dan air laut bergulung ke kedua sisi. Ye Yunfei, Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia mengikuti dari belakang. Ada juga sejumlah besar pria dan kuda putri duyung di belakang, berbaris maju di atas ombak dengan perkasa. Patriark Tua menggunakan kekuatan supernatural unik dari klan Putri Duyung, dan membiarkan air laut mendukung semua orang untuk berguling ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Yugang dan yang lainnya diam-diam kagum. Saat ini, perahu yang ditumpangi nenek moyang keluarga Zhao dan yang lainnya sudah jauh. Sial, bocah Sufei itu sangat menentukan, kita tidak bisa membunuhnya lagi dan lagi. Ketika kita mendarat di pantai,
kita akan menunggu di pantai, dan kali ini kita harus membunuhnya. Keluarga berdiri di atas perahu dan melihat ke arahnya sekarang. Ye Yunfei mengertakkan gigi sambil melintasi posisi perampokan. Dan Lu Yugang, kita tidak boleh membiarkannya pergi. Jika kita membiarkannya kembali ke markas bank komersial Sifang, akan sangat sulit untuk berurusan dengannya. Petik 2. Feng Wei berdiri di samping leluhur keluarga Zhao, matanya penuh niat membunuh. Baginya, hal terpenting untuk datang ke Changwuhai kali ini adalah membunuh Lu Yugang. Begitu dia menerima berita bahwa peti mati ke-9 lahir di daerah ini, dia berharap Lu Yugang pasti akan datang, jadi dia diam-diam menghubungi banyak pembantu untuk mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Lu Yugang. Jie, jangan khawatir, Kakak Feng. Ada banyak ketidaknyamanan di Laut Cangwu dan Pulau Cangwu, jadi kita tidak bisa membunuh Lu Yugang. Setelah kapal berlabuh, kita bisa menyingkirkannya dengan menghalangi pantai. Pria kulit hitam pria berjubah itu berdiri di samping Feng Wei dan berkata dengan senyum aneh. Pria berbaju hitam ini adalah master dari dunia mayat. Tanpa diduga, perjalanan ke lautan luas ini tidak sia-sia. Di perahu lain, penatua tertinggi dari Sekte Suci Changyan menghela nafas. Peti mati abadi dunia ke-9 melibatkan takdir kaisar, jadi tidak mudah mendapatkannya. Yang Song menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya firasat buruk. Lebih baik kita bergegas dan keluar dari laut ini. Lanjut Yang Song. Tuan Yang, jangan khawatir. Jika kita sudah lama tidak melihat mereka mengejar, mungkin mereka sudah menyerah. Meskipun ini adalah wilayah klan Putri Duyung, kita tidak lemah, dan tidak mudah untuk mereka untuk berurusan dengan kita. Changyan Sengjiao, penatua tertinggi menjawab. Kamu akan segera tahu apakah kami bisa berurusan denganmu. Mendengus dingin datang dari jauh. Gemuruh. Sekelompok orang dari belakang datang bergelombang. Itu adalah Ye Yunfei dan yang lainnya. Tidak, mereka mengejar lagi. Ayo percepat. Para Master Dong Huang itu terkejut. Aku tidak bisa melarikan diri. Teriak patriark tua itu. Semuanya berangkat bersama-sama dan melancarkan serangan. Patriark tua memberi perintah kepada pasukan Putri Duyung. Ya, orang-orang dari suku Putri Duyung setuju serempak, dan kemudian menggunakan kekuatan magis pengendalian air mereka bersama. Badai laut, patriark tua itu menunjukkan kekuatan supernatural ini lagi, dan badai dahsyat segera pecah di permukaan laut, dan gelombang besar dengan ketinggian beberapa ratus meter bergulung kembali ke udara. Kelima kapal mulai bergetar hebat. Tuan Su, kalian dapat yakin bahwa kalian dapat bergerak bebas di laut ini dan bertarung dengan bebas. Dengan saya di sini, laut ini tidak akan menargetkan Anda, kata patriark tua itu kepada Ye Yunfei. Kalian telah mengincarku sebelumnya, ayo selesaikan skornya sekarang. Dengan seringai di wajahnya, Ye Yunfei berjalan di laut dan berjalan menuju 5 kapal. Feng Wei, kamu pengkhianat, skor di antara kita harus diselesaikan. Lu Yugang meraung, berjalan menuju perahu Zhao, dan menatap Feng Wei dengan marah. Lu Yugang, apa menurutmu aku takut padamu? Ayolah. Tahun depan hari ini akan menjadi hari kematianmu, berdiri di atas perahu. Feng Wei berteriak tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Zen Master Tianlei dan Zen Master Tiansa juga melangkah dan mendekati kelima kapal itu. Dapat dikatakan bahwa dengan senjata sihir psikis di tangan, Lu Yugang dan yang lainnya penuh percaya diri. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Bab 1577. Bersiaplah untuk bertarung. Grand Elder Sekte Suci Changyan, suzerain dari Sekte Pengontrol Binatang dan pembangkit tenaga listrik lainnya berteriak dengan suara yang dalam. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyingkirkannya, mereka hanya bisa bertarung. Pengkhianat, mati. Lu Yugang meluncurkan serangan pertama, dan tombak emas keluar dari tubuhnya, memancarkan aura binatang buas yang menakutkan, yang mengejutkan lautan dan membuat hati para penguasa hutan belantara timur itu bergetar. Boom! Tombak emas merasakan niat membunuh Lu Yugang, dan raungan datang dari dalam tombak, seperti naga emas yang terbangun, akan runtuh. Kekuatan tombak ini sangat menakutkan, dan ada semburan raungan dewa dan setan yang datang dari pistol, menggelinding menuju perahu keluarga Zhao. Di atas kapal keluarga Zhao, patriark keluarga Zhao, Feng Wei, 8 penguasa dunia mayat, dan tuan lain dari keluarga Zhao semuanya mengubah warna mereka. Lu Yugang, aku tidak berharap kekuatanmu meningkat begitu banyak. Feng Wei sangat tidak rela. Ledakan. Di atas kapal keluarga Zhao,
semua master merangsang energi di tubuh mereka, dan kecemerlangan semua jenis energi mengalir deras, dan perahu itu sepertinya terbakar. Pada saat yang sama, beberapa tuan keluarga Zhao bertugas mengendalikan kapal dan menghindarinya. LV Yugang, bunuh kamu dan biarkan Feng Wei menjadi kepala perusahaan komersial Sifang. Inilah yang dimaksud pemilik mayat kita. Kamu harus bangun, seorang master di dunia mayat. Mengorbankan spanduk pemanggil jiwa dan memblokirnya ke arah pistol emas. Sekelompok besar hantu bergegas keluar dari spanduk pemanggilan, dan bergegas menuju Lu Yugang. Ledakan, pistol emas langsung menghancurkan panji pemanggil jiwa, dan penguasa dunia mayat juga terlempar ke belakang karena keterkejutan, dia bahkan menyemprotkan beberapa suap darah dan hampir jatuh ke laut. Tuan-tuan lain di kapal itu bergegas untuk memblokir tombak emas itu bersama-sama, dan kapal di bawah kaki mereka terguncang hebat. Senjata sihir macam apa ini? Tampaknya lebih kuat daripada senjata sihir ekstrim kelas atas. Nenek moyang keluarga Zhao menjadi pucat karena terkejut. Haha, makan aku lagi. Lu Yugang memegang pistol emas di tangannya, kekuatan bertarungnya berlipat ganda, dia tertawa keras, dan menembak lagi. Pemanah, tembak. Patriark tua itu menatap kapal sekte suci Changyan dan berteriak keras. Sekelompok pemanah putri duyung melayang dari dasar laut, mengelilingi mereka, dan menembakkan panah air biru ke seluruh langit, seperti kelompok pemanah putri duyung. Badai hujan biru, master dari cult suci Changyan di atas kapal melangkah keluar untuk melawan. Gelombang besar menopang tubuh patriark tua untuk naik terus-menerus, mencapai ketinggian 1000 meter dalam sekejap, melihat ke bawah ke perahu di bawah. Tubuh patriark tua itu langsung membengkak dan berubah menjadi raksasa biru besar, garpu baja dan membantingnya. Ledakan, garpu baja berbilah 3 meraung turun dari langit dengan kekuatan Wanjun. Berhentilah menjadi gila, penatua tertinggi dari sekte suci Changyan meraung, cermin perunggu emas keluar dari atas kepalanya, menyemprotkan cahaya keemasan setebal pilar yang menopang langit, menghalangi garpu baja berbilah 3. Kacamata hitam, salah satu senjata ajaib terkenal dari Wilderness Timur. Ayo pergi bersama dan bunuh binatang laut tua ini. Seorang master dari sekte suci Changyan berteriak. Boom, sepotong demi satu, senjata sihir terbang, dan pilar tebal cahaya energi bangkit, meledak ke arah patriark tua. Ledakan, garpu baja 3 bilah patriark tua itu jatuh, langsung mengguncang cermin Tianyang, dan kemudian melanjutkan ke bawah, memukul mundur semua serangan master sekte suci Changyan lainnya, dan lusinan senjata ajaib terlempar ke belakang pada saat yang bersamaan. Patriark tua memurnikan sepotong kristal ilahi, yang sangat meningkatkan kekuatannya, dan dia juga mengendalikan senjata sihir psikis, membuat kekuatan tempurnya semakin kuat. Bagaimana mungkin, mengapa binatang laut tua ini tiba-tiba bertambah kuat? Penatua tertinggi dari sekte suci Changyan mundur selangkah dan menjadi pucat karena terkejut. Dia telah mencoba kekuatan patriark tua sebelumnya, dan dia sebenarnya mirip dengannya, tapi dia jelas bukan tandingannya sekarang. Senjata sihir spiritual, garpu baja di tangannya adalah senjata sihir psikis. Yang Song tiba-tiba menjadi pucat. Senjata sihir psikis. Tetua tertinggi dari sekte Changyan dan master lain dari sekte Changyan terkejut saat mendengar ini. Anda harus tahu bahwa di antara berbagai kekuatan utama di Eastern Wastelen, senjata sihir tingkat tertinggi adalah senjata sihir ekstrim kelas atas. Tidak ada satupun senjata psikis. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Patriark tua itu melirik Yang Song dan berkata sambil mencibir. Mati. Patriark tua melancarkan serangan kekerasan lagi. Pada saat ini, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia, dan Ye Yunfei juga mendekati sebuah perahu. Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka langsung mengorbankan senjata sihir psikis dan membunuh mereka. Ada juga sekelompok orang putri duyung yang mengikuti mereka dan bergegas membunuh mereka. Ye Yunfei membawa sekelompok pasukan putri duyung ke kapal sekte pengontrol binatang. Su Fei, jika kamu berani datang ke sini untuk mati, aku akan memenuhimu. Suzerain dari sekte pengendali binatang berteriak keras. Di matanya, Ye Yunfei selalu hanya seorang junior, yang berani memprovokasi dia dan membuatnya marah. Dentang, Ye Yunfei tidak berbicara, dan langsung mengeluarkan pedang panjang yang disempurnakan belum lama ini, dan membuat suara pedang yang jelas dan tajam.
Ledakan, Ye Yunfei menebas perahu sekte Beastmaster dengan pedang, dan apa yang dia gunakan adalah niat pedang untuk meratakan dunia dengan satu pedang. Cahaya pedang melambung ke langit, sangat terang, dan energi pedang menyebar seperti laut. Senjata sihir psikis, ditambah dengan pedang untuk meratakan dunia, kekuatan yang ditampilkan terlalu menakutkan. Cahaya pedang yang bersinar sangat menyilaukan, membuat segala sesuatu di sekitarnya terlihat sangat redup, seolah-olah semuanya tidak dapat dipotong. Teknik pedang macam apa ini? Tuan dari Sekte Pengendali Binatang terkejut. Hau, binatang buas besar muncul di perahu, mengulurkan cakar tajam mereka, dan menghalangi mereka ke depan. Cakar depan dari selusin binatang raksasa semuanya dipotong oleh pedang, dan mereka mengeluarkan raungan sedih, dan darah binatang itu mengalir seperti hujan lebat. Mencari kematian, Master dari Sekte Pengendali Binatang sangat marah, dan dengan sepasang sarung tangan di tangannya, dia meninju Ye Yunfei. Mengaum, 108 naga terbang keluar dari gauntlet, meraung dan bergegas maju untuk membunuh mereka. Sepasang sarung tangan ini adalah senjata ajaib. Memanggil, Ye Yunfei melemparkan teknik teleportasi luar angkasa ke permukaan laut, dan segera menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi lain kapal. Desir, pisau Netheryin muncul di depan Ye Yunfei. Batasi 9 langit dan 10 tempat. Dao Yunfei langsung menggunakan teknik pelarangan tipe jahat ini, dan segera sejumlah besar rune aneh muncul di kapal Sekte Pengontrol Binatang. Ruang di kapal mulai membeku. Semua orang di Sekte Pengontrol Binatang merasakan tubuh mereka membeku pada saat yang sama, dan mereka membeku di sana. Ledakan, cahaya pedang yang terang dan tebal, seolah membuka langit dan bumi, terpotong secara horizontal. 6 atau 7 master dari Sekte Pengontrol Binatang dicincang menjadi 2 bagian di tempat, berteriak kesakitan. Su Fei, kamu pantas mati. Tuan dari Sekte Pengendali Binatang melihat matanya robek, berbalik dan meninju Ye Yunfei. Bunuh dia bersama-sama. Master lain dari Sekte Pengontrol Binatang juga meraung dan mengirimkan serangkaian serangan kekerasan ke arah Ye Yunfei. Memanggil, sosok Ye Yunfei menghilang lagi, dan dia menggunakan teknik rahasia penyembunyian untuk bersembunyi di ruang angkasa. Dia ada di sana. Seorang tetua dari Sekte Penguasa Binatang menunjuk ke sebuah lokasi di dekat perahu dan berteriak. Selanjutnya, Ye Yunfei melakukan teknik teleportasi luar angkasa lebih dari belasan kali berturut-turut. Setelah memurnikan beberapa kristal ilahi, tidak hanya sisa jiwa Kaisar Langit yang meningkat, tetapi juga kualitas Ye Yunfei di semua aspek tubuhnya meningkat pesat. Keterampilan tubuh anak ini terlalu mesum. Bahkan kepala Sekte Pengontrol Binatang pun kagum. Dia benar-benar ingin bergegas untuk berurusan dengan Ye Yunfei, tapi dia tidak berdaya. Di permukaan laut ini, Ye Yunfei dapat bergerak dengan bebas, tetapi orang-orang dari Sekte Pengontrol Binatang hanya dapat tinggal di perahu, yang sangat dibatasi. Memanggil, sosok Ye Yunfei tiba-tiba berhenti di sisi kapal, dan dia langsung menyerang dengan kecepatan kilat. Kali ini, Ye Yunfei melakukan teknik pengurungan membatasi 9 langit dan 10 tempat, pedang jiwa surgawi, dan teknik rahasia benang jiwa boneka pada saat yang sama. Tiba-tiba, 3 master dari Sekte Pengontrol Binatang berdiri di sana, diam. Engah-engah, cahaya pedang yang terang menyapu, memotong kepala ketiga tuan ini, menghancurkan tubuh dan jiwa. Su Fei, kamu pantas mati. Tuan dari Sekte Pengendali Binatang memelototi Ye Yunfei dengan marah. Ini baru permulaan. Ye Yunfei berdiri dengan pedang di tangannya dan berkata sambil mencibir. Bab 1578. Ayo gunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri untuk menghadapinya bersama. Master dari Sekte Pengontrol Binatang berkata kepada yang lain melalui transmisi suara. Gemuruh. Segera, semua master dari Sekte Pengontrol Binatang melepaskan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, berubah menjadi burung dan binatang buas, bergegas menuju lautan jiwa Ye Yunfei. Bang bang bang. Di samping Ye Yunfei, banyak anggota klan Putri Duyung terlempar ke belakang oleh kekuatan jiwa yang menakutkan. Tenggelam ke dalam air dan gunakan kekuatan supernatural untuk mengendalikan air. Teriak seorang master Putri Duyung. Segera, semua Putri Duyung tenggelam ke laut, dan pada saat yang sama, ombak besar menggulung dan berubah menjadi dinding air, menghalangi bagian bawah kepala mereka. Air laut di lautan ini bisa menghalangi energi kekuatan jiwa. Hanya Ye Yunfei yang tersisa berdiri di permukaan laut. Hancur, pohon budidaya jiwa muncul, mengguncang dahan dan daunnya,
merentangkan akarnya, melindungi tubuh jiwa Ye Yunfei. Ledakan, gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan keluar dari kepala Ye Yunfei, seperti tsunami, mengguncang laut. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Surga. Bagaimana mungkin? Mengapa kekuatan jiwa anak ini begitu menakutkan? Petik 2. Para master dari Sekte Pengontrol Binatang menjadi pucat karena terkejut. Semuanya menjadi pucat dan mundur berulang kali. Bahkan Raja dari Sekte Pengendali Binatang pun merasa pusing. Ada beberapa master dari Sekte Pengontrol Binatang dengan kekuatan Istana Kehidupan. Jiwa dan tubuh mereka terluka parah di tempat. Mereka menjerit dan jatuh ke tanah, lalu mati karena mulut berbusa. Ledakan, cahaya pedang yang tebal menyapu, dan langsung memotong beberapa master dari Sekte Pengontrol Binatang yang belum pulih dari akal sehat mereka menjadi dua bagian. Salah satunya kakinya dipotong, dan tubuhnya terguncang hingga terbang terbalik dan jatuh ke air laut. Tuanku, selamatkan aku. Sang majikan meronta-ronta di air laut, terus tenggelam, dan berteriak minta tolong. Perairan laut ini memiliki hukum yang mengerikan, begitu makhluk biasa jatuh ke air laut, energi seluruh tubuhnya akan hilang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, teriak seorang tetua dari Sekte Pengontrol Binatang. Tuan ini memiliki persahabatan yang sangat baik dengannya dan tidak tahan melihatnya mati. Ledakan, tetua itu mengulurkan tangannya untuk memancing di air laut, dan telapak tangannya terus membesar hingga seluas beberapa mudaratan dalam sekejap mata. Ye Yunfei langsung melemparkan teknik kurungan untuk menyegel 9 langit dan 10 tanah. Rune aneh yang padat meraung ke arah sesepuh, menyebabkan sosok sesepuh sedikit mandek. Hati-hati, tuan dari Sekte Pengontrol Binatang dan beberapa master menembak bersama, dengan energi yang melonjak di sekujur tubuhnya, dan dengan paksa menarik sesepuh itu ke belakang. Ye Yunfei memegang pedangnya dan berjalan ke master dari Sekte Pengontrol Binatang yang berjuang dan berteriak di laut, mengangkat pedangnya dan memotong kepala master dengan satu pukulan, lalu berbalik dan melihat ke perahu dengan mencibir. Su Fei, kamu membunuh begitu banyak orang di Sekte Pengontrol Binatangku. Ini balas dendam berdarah. Aku bersumpah, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Kepala Sekte Pengontrol Binatang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan tetap pergi ke Sekte Pengontrol Binatangmu. Selain itu, aku menyarankan kamu untuk memikirkan cara keluar dari lautan ini. Jawab Ye Yunfei dengan enteng. Ye Yunfei dan Sekte Pengontrol Binatang sudah lama memiliki dendam, jadi tentu saja mereka tidak sopan. Kematian, penguasa Sekte Pengontrol Binatang, meraung, dan gelombang kuat keluar dari tubuhnya, dan lautan darah mengalir keluar dari tubuhnya, mengguncang semua awan di langit. Boom! Darah yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi burung dan binatang buas yang ganas, meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Sovereign, di lautan ini, dia mendapat bantuan dari binatang laut itu, dan dia telah memanfaatkan lokasinya, tetapi kita hanya bisa tetap di atas kapal. Kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ayo pergi lebih awal. Seorang penatua diam-diam mengirim pesan suara. Kalian kendalikan kapalnya dan berbalik. Ayo blokir serangannya. Master dari Sekte Pengendali Binatang mengirim transmisi suara ke beberapa master di sampingnya. Segera, para master ini mulai mengendalikan kapal untuk tiba-tiba berbalik dan bergegas ke kejauhan. Tidak semudah itu untuk pergi. Ye Yunfei tersenyum dingin, gemuruh. Air laut yang mengepul mendukung Ye Yunfei dan sekelompok pasukan Putri Duyung, dan dengan cepat mengejarnya. Boom! Ye Yunfei mengayunkan pedang panjangnya, dan memotong lampu pedang tebal, seperti pedang naga, menyapu laut, berguling menuju perahu Sekte Pengontrol Binatang. Di bawah kepemimpinan Suzerain, para penguasa Sekte Pengendali Binatang di atas kapal menahan serangan cahaya pedang bersama-sama. Satu pedang yang meratakan dunia adalah ilmu pedang yang sangat mendominasi, dikombinasikan dengan senjata sihir psikis, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Percepat, Raja dari Sekte Pengendali Binatang meraung. Tiba-tiba, Ye Yunfei melemparkan pedang panjang di tangannya ke depan. Booming, pedang panjang itu terus membesar, membubung ke langit, berubah menjadi pedang raksasa, lalu berbalik dan menebas ke arah kapal Sekte Pengontrol Binatang. Pada saat ini, roh dalam pedang panjang menerima perintah Ye Yunfei, dan mengendalikan pedang panjang untuk melancarkan serangan. Patriark tua di belakang, Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia juga membuang senjata sihir psikis di tangan mereka dan menyerang musuh secara mandiri.
Dalam keadaan seperti itu, pihak Ye Yunfei setara dengan memiliki 4 ahli top lagi untuk membantu membunuh musuh. Ini adalah hal yang menakutkan tentang senjata sihir psikis, itu akan membunuh musuh dengan sendirinya. Semua orang berhati-hati, ini adalah senjata psikis. Raja dari Sekte Pengendali Binatang meraung. Dengan tangannya yang bersarung tangan, dia menangkis pedang panjang yang terpotong tinggi di udara dengan tinjunya. Dang-dang, pedang panjang itu terus menebas, energi pedang itu seperti laut, dan terus bertabrakan dengan kepalan tangan penguasa Sekte Pengendali Binatang, membuat hantaman logam yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Su Fei, kamu hanya mengandalkan senjata psikis. Jika tidak, dengan kekuatanmu yang seperti semut, aku akan membunuhmu seperti tukang daging. Sekte Master Binatang meraung. Oh, sungguh. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku seperti tukang daging. Ye Yunfei mengangkat alisnya, sosoknya melintas, dan dia mendekati tuan ini untuk beberapa saat. Ledakan, Ye Yunfei menggunakan kekuatan supernatural fisik, merentangkan tangannya, panjangnya lebih dari 100 meter dalam sekejap mata, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya seperti kilat, dan meledak. Boom, 2 tinju seperti 2 bukit kecil, dan mereka meledak ke arah tuannya. Setelah mengolah tubuh Kaisar Kayu Hijau pertama ke keadaan detasemen, dan menggabungkan Bach Xuan Huang Heavy Ki, kekuatan fisik Ye Yunfei mencapai 80 jiao. Anda dapat dengan sembrono bersaing dengan para master di tahap awal alam Dao Yuan. Dan master ini kebetulan adalah master di tahap awal Dao Yuan Realm. Nah, kamu berani bersaing denganku, kamu mencari kematian. Melihat Ye Yunfei berani bergegas ke arahnya dan memukulnya, master dari Sekte Pengontrol Binatang tidak bisa menahan kegembiraannya. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Ye Yunfei bisa menang dan membunuh begitu banyak master dari Sekte Pengontrol Binatang tadi terutama karena Ye Yunfei memiliki senjata sihir psikis dengan keterampilan tubuh yang aneh dan kekuatan jiwa yang menakutkan. Dia memanfaatkan lokasi. Jika itu pertarungan jarak dekat, dia pikir Ye Yunfei rentan. Ledakan, dia meraung dengan kepalan tangan, dan menyapa kepalan tangan Ye Yunfei. Hau, hantu dari ratusan binatang buas keluar dari tinjunya, meraung dan bergegas maju untuk membunuh. Puff, kemanapun kepalan Ye Yunfei pergi, itu menghancurkan semua hantu binatang buas itu. Bang, 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 tinju kedua belah pihak terus bertabrakan, tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Kekuatan fisiknya sangat mesum. Ekspresi Master Sekte Pengendali Binatang berubah drastis. Sungguh tidak terbayangkan bahwa seorang junior muda dapat berhadapan langsung dengannya, seorang master dari alam Dao Yuan. Master lain dari Sekte Pengontrol Binatang juga sangat terkejut. Nah, aku tidak percaya, kamu bisa melawanku dengan keras. Tuan itu meraung. Bang bang. Kedua belah pihak meninju dengan sangat cepat, dan hanya dalam satu tarikan napas, mereka bertukar lebih dari selusin pukulan. Tidak, kenapa kekuatan fisikmu tiba-tiba meroket lagi? Dengan pukulan terakhir, ahli itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan berteriak ngeri. Saat berikutnya, ledakan, tinju Ye Yunfei langsung mengguncangnya dan menerbangkannya ke belakang seperti bola meriam, menabrak air laut jauh, berjuang mati-matian, dan tenggelam dalam air laut dalam sekejap mata. Dia sudah terluka, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri jika jatuh ke air laut. Master lain dari Sekte Pengontrol Binatang ingin membantu, tapi sudah terlambat. Dengan kekuatan fisikku saat ini, aku bisa melepaskan 10 kali kekuatan Demon Forbidden Fist, yang benar-benar sangat kuat. Hanya butuh selusin pukulan untuk berhasil memicu kekuatan 10 kali lipat, yang sedikit tidak efisien. Yunfei perlahan menarik tinjunya, dan side. Ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei mengalahkan Master Dao Yuan Realm dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan alam Dao Yuan. Adegan ini membuat semua orang di laut kehilangan akal sehat. Bab 1579. Tidak mungkin, dia jelas hanya berada di alam laut langit, tetapi mengapa dia memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan alam Dao Yuan? Nenek moyang keluarga Zhao mengertakkan gigi dengan marah, tidak dapat menerimanya. Permusuhan antara keluarga Zhao dan Ye Yunfei sudah sangat dalam, dan tidak ada banyak kemungkinan untuk menyelesaikannya, jadi dia sangat tidak mau melihat kekuatan Ye Yunfei begitu mesum. Su sebenarnya memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan Dao Yuan Realm, yang terlalu mengejutkan. Lu Yugang, Zen Master Tianlei,
Zen Master Tianxia, dan Patriark Tua semuanya sangat terkejut. Sebelumnya, meskipun visi, wawasan, keterampilan fisik, keterampilan alkimia, dan metode lain Ye Yunfei brilian, tetapi dalam pikiran mereka, kekuatan Ye Yunfei masih jauh lebih rendah dari mereka. Tapi sekarang mereka tiba-tiba melihat bahwa Ye Yunfei sedang bertarung dengan Master Dao Yuan Realm, dan memukulnya terbang. Ini membuat mereka menyadari bahwa kekuatan Ye Yunfei tampaknya akan mengejar mereka. Aku sudah lama melihat bahwa Tuan Su pasti bukan harta karun, tapi aku tidak menyangka Tuan Su tumbuh begitu cepat. Lu Yugang menghela nafas. Ayo lanjutkan. Setelah Ye Yunfei meninju Master dari Sekte Pengontrol Binatang terbang menjauh, dia melihat ke arah Master dari Sekte Pengontrol Binatang dan menyeringai. Tuan dari Sekte Pengontrol Binatang di atas kapal merasa dingin di hati mereka. Dari awal pertempuran hingga saat ini, lebih dari selusin Master dari Sekte Pengontrol Binatang telah terbunuh, termasuk Master dari Alam Dao Yuan. Tuan dari Sekte Pengontrol Binatang bahkan merasa sedikit menyesal, sepertinya dia seharusnya tidak memprovokasi setan kecil pembunuh yang menakutkan ini. Pertempuran ini menyebabkan kerusakan parah pada Sekte Pengontrol Binatang. Masing-masing dari lusinan Master yang terbunuh adalah salah satu kekuatan inti dari Sekte Pengontrol Binatang, terutama Master Dao Yuan Realm barusan, dan terlebih lagi, salah satu kekuatan tempur terpenting dari Sekte Pengontrol Binatang. Semua orang berdekatan, jangan dihancurkan olehnya satu persatu, kata penguasa dari Sekte Pengontrol Binatang dengan suara yang dalam. Ini adalah taktik untuk tetap bersatu agar tetap hangat. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Master dari Sekte Pengontrol Binatang yang biasanya memanggil angin dan hujan di kehancuran timur dan menakut-nakuti dunia, akan benar-benar mengadopsi taktik semacam ini ketika menghadapi anak laki-laki junior. Tidak ada gunanya berdekatan. Ye Yunfei tersenyum dingin. Segel. Ye Yunfei berteriak pelan saat pisau neter yin terbang keluar. Batasi 9 langit dan 10 tempat. Serangkaian rune aneh, seperti kecebong kecil yang tampak aneh, membanjiri perahu. Sialan, sihir semacam ini lagi. Para master dari Sekte Pengontrol Binatang bergidik. Mereka saat ini tidak memiliki cara untuk mematahkan sihir semacam ini. Semua orang melepaskan energi ruang mereka untuk melawan sihirnya. Teriak raja dari Sekte Pengendali Binatang. Boom! Semua master dari Sekte Pengontrol Binatang melepaskan energi ruang mereka, mencoba untuk memecahkan blokade rune aneh ini di ruang ini. Tapi itu tidak berhasil. Satu demi satu rune langsung menembus blokade energi ruang mereka, meresap ke dalam ruang di papan, dan menyebabkan tubuh semua orang di papan tenggelam. Sai, dengan gerakan pikiran oleh Ye Yunfei, lebih dari 100 benang boneka jiwa semuanya menembus ke dalam lautan jiwa salah satu penguasa alam Istana Takdir, dan terjerat ke tubuh jiwanya. Master Fate Palace Realm ini memeluk kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Sovereign, anak itu telah melakukan seni rahasia kekuatan jiwa lagi. Seru seorang tetua, ayo bantu dia, teriak, master dari Sekte Pengontrol Binatang. Boom! Beberapa master dari Beastmaster, termasuk Suzerain, melepaskan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, mengalir ke lautan jiwa Master Takdir, ingin membantunya melawan musuh. Tiba-tiba, Master Fate Palace Realm lainnya berteriak lagi. Ye Yunfei mengalihkan target serangan padanya. Selanjutnya, Ye Yunfei melakukan teknik pengurungan yang membatasi 9 langit dan 10 tempat, dan pada saat yang sama melakukan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan garis jiwa boneka, terus-menerus menyerang penguasa alam istana dari Sekte Pengendali Binatang. Serangkaian jeritan terus terdengar. Dalam kemarahan, penguasa Sekte Pengontrol Binatang memimpin semua orang untuk meluncurkan serangan kekuatan jiwa pada Ye Yunfei. Kekuatan jiwa yang melonjak menghantam kepala Ye Yunfei seperti tsunami. Tetapi Ye Yunfei dilindungi oleh pohon jiwa dan sisa jiwa kaisar, jadi dia tidak takut sama sekali. Buang semua harta rahasia, seorang tetua dari Sekte Pengendali Binatang meraung. Boom! Sepotong harta rahasia diaktifkan dan melepaskan tekanan energi yang kuat untuk menyerang Ye Yunfei. Ye Yunfei telah bersiap untuk waktu yang lama, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, tenggelam ke dalam air laut sekaligus, dan kemudian muncul di sisi lain kapal, dan terus menyerang. Beberapa harta rahasia yang diledakkan oleh master dari Sekte Pengendali Binatang tenggelam ke dalam air laut dan langsung terendam. Keuntungan Ye Yunfei di lautan ini terlalu besar. Tapi master dari Sekte Pengontrol Binatang hanya bisa berdiri di atas kapal, mereka tidak bisa meninggalkan setengah langkah sama sekali. Dengan cara ini,
Master dari Sekte Pengontrol Binatang ini terlihat sangat malu menghadapi serangan Ye Yunfei. Selama proses ini, selama Master dari Sekte Pengontrol Binatang sedikit mengendurkan pertahanannya, Ye Yunfei akan segera membunuhnya. Tidak lama kemudian, semua penguasa cermin istana dari Sekte Pengontrol Binatang dibunuh oleh Ye Yunfei. Hanya ada 5 Master Dao Yuan Realm yang tersisa. 5 Master termasuk tuannya benar-benar bermata merah, mereka menatap Ye Yunfei dengan marah. Dada mereka naik turun dengan keras, seperti 5 binatang yang terluka. Kali ini, puluhan orang dari Sekte Pengontrol Binatang datang, semuanya elit, tapi hanya 5 yang tersisa. Su Fei, kamu terlalu kejam. Master dari Sekte Pengendali Binatang berkata kepada Ye Yunfei dengan gigi terkatup. Saya katakan sebelumnya bahwa Anda memprovokasi saya, dan konsekuensinya akan sangat serius. Ye Yunfei tersenyum ringan. Di 4 kapal lain di kejauhan, banyak Master dari Wilderness Timur juga terbunuh. Semuanya, jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita semua akan mati di sini. Mengapa kita tidak berkumpul di atas kapal dan pergi bersama? Penatua tertinggi dari Sekte Changyan berkata kepada Master Wilderness Timur lainnya melalui suara penularan. Oke, ayo pergi bersama. Master lainnya mengangguk setuju. Tuan yang tersisa adalah yang paling kuat di antara berbagai kekuatan, dan mereka yang relatif lemah telah terbunuh sejak lama. Jika para ahli top ini bisa berkumpul bersama, mereka akan membentuk kekuatan yang sangat kuat, dan mereka mungkin bisa pergi dari sini. Maka kelima kapal itu mulai saling mendekat, ingin bergabung menjadi satu. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka berkumpul bersama. Ye Yunfei sekilas tahu apa yang ingin dilakukan oleh Master Dong Huang, dan buru-buru berkata dengan keras. Orang-orang Tuan Su yang tersisa semuanya sangat kuat, dan agak sulit untuk membunuh mereka. Menurut pendapat saya, lebih baik kita memusatkan kekuatan kita dan bekerja sama untuk menangani orang-orang di kapal. Lewat sini, kita mungkin bisa membunuh beberapa orang tua. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Zen Master Tianlei. Yah, mari kita berkonsentrasi untuk membunuh orang-orang tua itu di perahu keluarga Zhao. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu melihat ke perahu Zhao. Di antara orang-orang ini, yang paling ingin dibunuh Ye Yunfei adalah leluhur keluarga Zhao, dan pengkhianat Feng Wei dari perusahaan perdagangan Sifam juga ada di kapal itu. Yah, mari kita memusatkan upaya kita dan mengepung perahu Zhao. Zen Master Tianlei mengangguk setuju. Jadi, Ye Yunfei, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia dan Patriark Tua tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju perahu Zhao. Semua orang Putri Duyung mengepung perahu Zhao dari segala arah. Apa yang ingin kamu lakukan? Nenek moyang keluarga Zhao terkejut ketika melihat pemandangan ini. Lu Yugam membuat orang-orang di kapal mereka sengsara. Sekarang ada begitu banyak tuan yang dikepung, tidak mungkin untuk bertarung. Ayo pergi. Penatua Zhao secara pribadi mengendalikan kapal dan ingin pergi. Lakukan, teriak Patriark Tua dari klan Putri Duyung. Booming, 5 harta psikis ditembakkan pada saat yang sama, melepaskan tekanan energi yang menakutkan dan tak terbatas, dan meledak ke arah perahu keluarga Zhao pada saat bersamaan. 5 senjata psikis menyerang bersama-sama, kekuatannya sangat mengerikan sehingga seluruh kapal benar-benar diliputi oleh energi yang menakutkan. 3 master terluka parah akibat pengeboman, terbang keluar, lalu jatuh ke laut. Mereka adalah 2 master dari keluarga Zhao dan 1 master dari dunia mayat. Ayo serang bersama, teriak Patriark Tua itu. Boom, 5 harta psikis meledak bersama lagi, dan sekali lagi meledakkan kedua tuan itu ke udara. Ayo bunuh dan naik perahu, teriak Zen Master Tianxia, memimpin untuk bergegas ke perahu. Ye Yunfei, Lu Yugang, Zen Master Tianlei dan Patriark Tua juga bergegas ke kapal satu demi satu, dan membunuh Patriark keluarga Zhao dan lainnya. 5 harta psikis dikendalikan oleh Qiling dan membunuh musuh secara mandiri. Feng Wei, mati. Lu Yugang membunuh Feng Wei. Untuk berurusan dengan kalian yang penuh aura mayat, pisau Nether Yin adalah yang paling efektif. Ye Yunfei mengeluarkan pisau Nether Yin, dan menebas para master di dunia mayat itu. Nah, kamu mencari kematian. Para penguasa dunia mayat sangat marah dan bergegas menuju Ye Yunfei bersama. Ye Yunfei memukul lagi, dan berhadapan langsung dengan para penguasa dunia mayat ini. Para master di dunia mayat ini semuanya berada di tahap awal Dao Yuan Realm.
Pisau Netheryin tiba-tiba meletus dengan kekuatan isap yang kuat, secara paksa menyerap energi yang disemburkan oleh para master di dunia maya. Bahkan tubuh mereka dibatasi oleh pisau Netheryin, dan gerakan mereka menjadi lamban. Engah-engah, Ye Yunfei mengangkat pisaunya dan menjatuhkannya, membunuh 3 tuan di dunia mayat berturut-turut. Pisau macam apa ini? Beberapa master yang tersisa di dunia mayat sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri. Tapi mereka hanya bisa bergerak di atas perahu, dan tidak ada jalan keluar. Setelah beberapa saat, semua master di dunia mayat dipenggal oleh Ye Yunfei sendirian. Menggunakan pisau Netheryin untuk berurusan dengan penguasa dunia mayat benar-benar ajaib. Ye Yunfei memegang pisau Netheryin, merasa sangat terkejut. Saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di kapal keluarga Zhao, leluhur keluarga Zhao dan Feng Wei. Lu Yugang menekan setiap langkah, dan bertarung sengit dengan Feng Wei. Patriark tua, Master Zhen Tianlei, Master Zhen Tianxia dan Ye Yunfei mengepung leluhur keluarga Zhao. Aku adalah patriark dari keluarga Zhao. Jika kamu berani membunuhku, keluarga Zhao tidak akan pernah melepaskanmu. Patriark dari keluarga Zhao sedikit putus asa, dan berteriak dengan tegas. Orang tua, apakah menurutmu menarik untuk mengatakan kata-kata ini sekarang? Ye Yunfei mencibir. Pada saat ini, Feng Wei tiba-tiba berteriak, dan Lu Yugang menembaknya melalui rongga dan mengangkatnya. Lu Yugang sudah lebih kuat darinya, dan dia memiliki senjata psikis ekstra, yang mengalahkannya dalam waktu singkat. Feng Wei, kamu bisa mati. Lu Yugang menembakkan tombaknya, mengguncang Feng Wei berkeping-keping dan membunuhnya di tempat. Orang tua, kamu bisa mati sekarang. Ye Yunfei memandang leluhur keluarga Zhao dan berkata dengan ringan. Lakukan, teriak patriark tua itu. Boom, pertempuran sengit telah dimulai. Harus dikatakan bahwa patriark keluarga Zhao sangat kuat. Di bawah pengepungan beberapa orang, dia berhasil mempertahankan lusinan gerakan secara tiba-tiba. Pada akhirnya, dia dikelilingi oleh patriark tua dan yang lainnya, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Semua master di kapal Zhao terbunuh. Saat ini, para master di 4 kapal lainnya sudah berkumpul, dan semua master berkumpul di 1 kapal, dan mereka dengan cepat menuju ke pantai. Bab 1580. Ayo mengejar dan membunuh sebanyak yang kita bisa, kata Ye Yunfei setelah berpikir sejenak. Setelah pertempuran besar ini, permusuhan antara kedua belah pihak tidak dapat lagi diselesaikan, jadi lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membunuh para penguasa ini di lautan luas dan melemahkan kekuatan-kekuatan besar itu. Oke, ayo kita menyusul. Lu Yugang mengangguk. Karena kuil Daleyin kita telah memilih untuk berdiri di sisi Tuan Su, kita tidak akan takut pada hal-hal. Ayo kejar mereka. Petik 2. Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia saling memandang dan mengangguk. Kuil Daleyin telah berdiri di sisi Ye Yunfei sejak awal. Sekarang mereka tahu bahwa Ye Yunfei adalah Master Alkimia tingkat Ji dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka menjadi lebih bertekad. Mengejar, patriark tua menggunakan kekuatan pengontrol airnya dan memimpin kerumunan untuk mengejar kapal yang jauh. Cepat, nenek moyang keluarga Zhao telah terbunuh, dan mereka mengejar mereka. Petik 2. Di atas kapal di depan, para penguasa hutan belantara timur merasakan adegan leluhur keluarga Zhao dibunuh, dan mereka semua merasa merinding hati mereka. Tahukah Anda, leluhur keluarga Zhao ini adalah salah satu master top terkenal di hutan belantara timur. Dia termasuk tipe pria besar yang menghentakkan kakinya dan mengguncang seluruh hutan belantara timur. Tanpa diduga, dia jatuh ke lautan ini. Sudah kubilang sebelumnya bahwa Su Fei adalah seorang pemuda dengan latar belakang yang luar biasa. Jangan memprovokasi dia, kamu tahu sekarang. Yang Song menoleh dan melihat tentara yang mengejar berguling di belakang, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia akan tumbuh begitu cepat. Ketika saya pertama kali mendengar namanya, dalam pikiran saya, dia hanyalah seorang murid dari sebuah sekte kecil, dan dia tidak penting. Tanpa diduga, dia akan tumbuh sedemikian rupa. Bahkan patriark keluarga Zhao mati di tangannya. Tuan Yang Song, Anda benar, kami semua meremehkannya. Petik 2. Tetua Agung dari Sekte Suci Changyan berkata dengan ekspresi rumit, menghela nafas. Sepertinya mereka tidak berniat membiarkan kita pergi dengan mudah, kita harus mempercepat. Petik 2. Tuan dari Sekte Pengontrol Binatang melihat ke belakang pada para pengejar yang mengejarnya, dan berkata dengan wajah serius. Setelah pertempuran sengit barusan,
dia tidak ingin bertarung di lautan ini lagi. Sayang sekali, pertarungan semacam ini terlalu merugikan dan tidak adil bagi kita. Jika kita kembali ke pantai, aku pasti tidak akan takut pada mereka. Petik 2. Seorang master mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika kita kembali ke pantai, kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Jangan lupa, mereka memiliki 5 senjata psikis di tangan mereka. Yang Song menggelengkan kepalanya dan berkata, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak senjata psikis? Petik 2. Seorang master bertanya dengan enggan. Kebanyakan saya mendapatkannya dari peti mati dunia ke-9. Pendeta agung dari Sekte Suci Changyan berkata dengan suara yang dalam. Petik 2. Tuan dari Sekte Pengontrol Binatang berkata, jangan khawatir tentang ini, mari kita pikirkan bagaimana meninggalkan lautan ini. Kemampuan binatang laut tua untuk mengendalikan air sangat kuat, dan mereka semakin dekat dengan kita. Petik 2. Kata Yang Song. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Song, hati semua orang terkejut. Benar saja, para pengejar di belakang semakin dekat. Saya telah menyimpulkan bagaimana membuat kapal ini lebih cepat, dan sekarang sudah ada beberapa pemikiran. Bagaimana dengan ini? Semua orang mendengarkan perintah saya dan bekerja sama untuk mendorong kapal ke depan untuk mempercepat. Petik 2. Kata Yang Song. Benarkah? Itu hebat. Petik 2. Para Master Dong Huang itu sangat gembira ketika mendengarnya. Kemudian, di bawah komando Yang Song, para Master Dong Huang lah yang bekerja sama untuk mengeluarkan seluruh energi mereka dan menggerakkan kapal. Benar saja, kecepatan. Kapal mulai bergerak maju. Kecepatan naik. Tampaknya Master Deduksi telah menemukan cara untuk mempercepat kecepatan maju kapal. Melihat pemandangan ini di belakang, Patriark tua itu tidak bisa menahan cemberut. Kapal didorong lebih cepat dan lebih cepat oleh para penguasa timur itu, dan itu menuju ke pantai seperti terbang. Petik 2. Ya Tuan Yang Song, tidak peduli dia tuannya dengan tingkat deduksi tertinggi di Dong Huang kita, Master Ba tidak sebaik dia. Petik 2. Lu Yugang tidak bisa menahan nafas. Level deduksi Master Yang Song memang sangat bagus. Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia juga mengangguk. Patriark tua, apakah kamu masih bisa menyusul? Petik 2. Ye Yunfei bertanya, sulit dikatakan, aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun kami, Putri Duyung, dapat bergerak bebas di lautan ini sebenarnya tidak berada di bawah kendali kami. Petik 2. Jawab Patriark tua. Selanjutnya, Patriark tua memimpin semua orang untuk mengejar perahu ke depan dengan sekuat tenaga. Semuanya, jangan menahan diri, dorong perahu dengan sekuat tenaga, dan maju dengan kecepatan penuh. Petik 2. Tetua Agung dari Sekte Suci Changyan berteriak keras ketika dia melihat para pengejar masih mengejarnya. Boom! Para Master Dong Huang ini melepaskan hampir semua energi mereka, dan di bawah komando Yang Song, mereka menuangkannya ke dalam perahu secara terus-menerus. Dengan cara ini, kapal bergerak lebih cepat. Yang Song layak menjadi master dengan deduksi tingkat tertinggi di Dong Huang, dan dia bahkan membiarkan dia menyimpulkan metode untuk mempercepat kecepatan kapal. Segera setelah, lihat, kita akan segera sampai di pantai. Tiba-tiba, seorang master di atas kapal berseru kaget. Saya hanya bisa melihat cakrawala jauh di depan saya, dan samar-samar saya sudah bisa melihat garis pantai. Kita seharusnya tidak bisa menghentikan mereka. Di belakang, Patriark tua itu melihat garis pantai di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, bisa membunuh lelaki tua bermarga Zhao itu sudah merupakan hadiah, kata Ye Yunfei. Hahaha, aku membunuh pengkhianat itu Feng Wei dengan tanganku sendiri, dan menyingkirkan orang kepercayaan yang serius. Ini adalah salah satu keuntungan terbesarku datang ke Changwuhai. Lu Yugang juga berkata sambil tersenyum lebar. Akhirnya kita kembali ke pantai. Pada saat ini, kapal di depan sudah berlabuh, dan para master di atas kapal sangat bersemangat, dan hati mereka yang menggantung akhirnya dilepaskan. Aku tidak menyangka bisa kembali ke pantai hidup-hidup. Itu tidak mudah. Beberapa master yang relatif lemah diam-diam bersukacita di hati mereka. Sekarang kita akhirnya tidak perlu takut pada mereka. Beberapa ahli juga melihat ke arah Ye Yunfei dan yang lainnya, mengertakkan gigi. Pada saat ini, Ye Yunfei dan yang lainnya juga berhenti, berdiri di laut yang jauh, menyaksikan para master yang pergi ke darat satu demi satu. Teman kecil Su Fei, aku juga ingin menyelamatkan diriku sendiri, aku tidak bermaksud menjadi musuhmu. Yang Song menatap Ye Yunfei dan berkata,
Pakar Dong Huang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang rumit setelah mendengar kata-kata Yang Song. Yang Song sangat menghargai Ye Yunfei, biarkan mereka mengerti bahwa pemuda ini tidak sederhana. Apakah benar-benar layak menjadi musuh monster muda seperti itu? Mungkin aku seharusnya tidak menjadi musuhnya. Petik 2. Beberapa master tidak bisa tidak berpikir diam-diam. Bahkan penatua tertinggi dari Sekte Suci Changyan tetap diam. Ayo pergi. Mereka memiliki 5 senjata psikis, dan masing-masing dari mereka tidak lemah. Bahkan jika kita bertarung di pantai, kita tidak akan dapat memanfaatkannya, kata Yang Song. Ayo pergi. Para Master Dong Huang ini melihat kembali ke arah Ye Yunfei dan yang lainnya di kejauhan, dan akhirnya mengeluarkan pesawat ruang angkasa satu persatu, membubung ke langit, dan pergi dalam sekejap. Bersambung.